Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hanif, NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai medical image analysis, merupakan tugas akhir dari UAS pemeriksaan citra biomedis di Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Dalam sebuah analisis citra di dunia kedokteran, ada beberapa hal yang harus dilakukan sehingga kita bisa mengetahui apakah terdapat kelainan dalam suatu jaringan dalam tubuh manusia atau kita ingin membedakan sebuah kelainan tersebut dalam hal ini tumor gitu ya. Apakah termasuk jenis yang jinak ataupun yang ganas seperti itu. Nah, langsung saja. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kemudian kenapa sih kita harus menggunakan programming ataupun teknologi-teknologi klasifikasi ini untuk mengetahui image? Apakah dokter itu tidak cukup untuk mengetahui itu? Ya, jawabannya teknologi itu dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, ketika teknologi itu bisa membantu manusia, maka itu sangat applicable, sangat harus diterapkan lah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya teknologi ini bisa membantu dalam proses image enhancement atau perbaikan kualitas citra, kemudian image classification atau klasifikasi citra yang kita dapatkan, atau kemudian image detection atau image detection, pencarian objek dalam suatu citra dan lain sebagainya. Nah, itu akan sangat membantu dokter ketika melakukan analisis. Yang pertama, dapat mengurangi waktu bagi dokter untuk berpikir dan untuk menimbang-nimbang kemungkinan lain. Kemudian yang kedua, bisa menjadi second opinion bagi dokter. Second opinion bagi dokter. Karena dokter pun juga manusia, gitu. Yang mana bisa jadi terdapat kesalahan dalam melakukan diagnosis karena ada beberapa hal yang terlewat. Nah, jika kita menggunakan mesin atau menggunakan programming, maka hal itu bisa dikurangi. Namun ada satu hal yang menjadi tantangan tersendiri gitu ya bagi dunia programming, yaitu tingkat akurasi atau hasil dari klasifikasi tersebut. Apakah sangat akurat gitu ya, mendekati 100%, atau hanya atau terdapat selisih berapa persen gitu. Nah, kenapa itu sangat penting? Karena hal tersebut sangat sangat menentukan nyawa seorang. Bagaimana akan diproses untuk selanjutnya, bagaimana dilakukan pengobatan dan lain-lain, itu akan tergantung dari diagnosis tersebut. Seperti itu. Maka dari itu, ya mungkin program ini atau aplikasi ini bisa dijalankan, namun tidak sebagai one and only opinion gitu, tapi hanya sebagai second opinion bagi dokter, seperti itu. Atau mungkin untuk memudahkan image detection, misal kita sudah punya alatnya, namun tidak ada orang yang capable atau mampu untuk melakukan persepsi terhadap citra tersebut atau melakukan analisis terhadap citra tersebut. Makanya kita menggunakan program ini, seperti itu. Nah, secara umum dalam dunia medis terdapat 6 urutan ini untuk melakukan klasifikasi atau deteksi. Ya. Yang pertama, image acquisition. Image acquisition ini menggunakan sensor atau modality device lainnya seperti MRI, CT scan, USG, mamografi dan lain-lain, elastografi dan lain-lain, untuk mendapatkan citra. Biasanya citra yang dihasilkan ini umumnya grayscale ya, citra grayscale
Ada beberapa yang menggunakan citra RGB, namun itu akan sama saja, nanti biasanya akan diubah ke citra grayscale juga ketika dilakukan preprocessing image dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya preprocessing, atau ya proses sebelum adjustment lah, adjustment sedikit adjustment atau pengaturan terhadap gambar tersebut, misal cropping ROI-nya, kemudian resizing, grayscaling kalau misal citranya berwarna, kemudian ya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada image enhancement. Image enhancement ini lebih ke kualitas citra tersebut agar bisa lebih mudah untuk dilakukan proses selanjutnya seperti segmentasi dan lain-lain. Ada beberapa step dalam image enhancement, yaitu yang pertama ada noise reduction, kemudian ada contrast adjustment, kemudian ada geometry adjustment, dan ada transformation juga. Transformation juga kontras inverse transformation, mengubah dari hitam putih ke putih hitam itu, yang sebelumnya pixelnya hitam diubah jadi putih, dan sebenarnya pixelnya putih diubah jadi hitam, dan sebaliknya, di inverse, nah seperti itu. Kemudian setelah dilakukan processing dan image enhancement ini, dilakukan segmentation. Segmentation ini banyak caranya. Ada yang menggunakan thresholding, yang dengan Koenig burst dan lain-lain. Nah, ada feature extraction. Feature extraction ini dilakukan dengan melihat apa saja yang bisa kita dapatkan dari sebuah citra. Misal dari banyaknya pixel, atau kemudian kita bisa mencari SNR-nya, signal to noise ratio-nya, kemudian contrast to noise ratio-nya, kemudian kita bisa tahu ukurannya, ukuran pixelnya, kemudian kita bisa tahu bentuknya, dan sebagainya. Intinya yang kita bisa gunakan untuk membedakan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, dalam ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pattern recognition atau classification, object classification, yang mana menunjukkan, bisanya ini menggunakan machine learning atau artificial intelligence untuk melakukan klasifikasi gitu. Ada banyak caranya, ada SVM, support vector machine, ada Knave base, dan lain sebagainya. Nah, biasanya hasil dari image tersebut, biasanya hasil dari image tersebut sebenarnya sudah berhenti di segmentation ya. Kita udah tahu apa namanya, objeknya itu dari segmentation, udah terlihat jelas itu dari segmentation. Namun untuk ke classification atau object detection-nya itu kita harus ke ke feature extraction dan pattern recognition untuk mendapatkan klasifikasi yang tepat, untuk mendapatkan parameter-parameter yang tepat untuk digunakan dalam proses klasifikasi. Dalam keenam proses ini, ada kalanya proses kedua, tiga, dan empat itu dijadikan satu dalam proses segmentation. Jadi di dalam metode atau algoritma dalam segmentation itu sudah ada preprocessing dan image enhancement, sehingga proses segmentation itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Seperti itu. Seperti yang dilakukan seperti yang ada pada modul di Python gitu ya, ada namanya OpenCV untuk image detection, biasanya thresholding, kemudian dan lain-lain, ada banyak yang bisa kita explore lagi di OpenCV Python seperti itu. Nah, dalam kasus ini saya coba menjelaskan secara lebih teknis, kita technical, walaupun memang tidak secara coding, tapi kita akan membahasnya secara technical, secara apa sih yang
benar-benar dilakukan gitu. Apa sih yang benar-benar dilakukan, dan untuk codingnya memang tidak ada gitu. Tidak ada. Jadi di sini akan saya bahas secara rinci mengenai apa yang kita lakukan dalam setiap proses-prosesnya sehingga kita bisa mengklasifikasi sebuah image, apakah ini masuk kelas A atau kelas B seperti itu. Nah, dalam contoh ini saya menggunakan breast cancer atau kanker pada payudara, yang mana salah satu penyebab kematian yang sangat tinggi gitu ya di wanita, pada wanita, dan sangat mematikan juga. Dan breast cancer ini diupayakan untuk deteksi lebih dini seperti itu. Nah, sini source-nya sudah saya cantumkan di PPT ini menggunakan jurnal 2009, jurnal dari Adele M yang dipublish pada tahun 2019 dengan judul Breast Cancer Diagnosis Using Image Processing and Machine Learning for Elastography Images. Nah, sini breast cancer diagnosis atau diagnosis kanker payudara using image processing dengan image processing, ya itu tadi seperti segmentation dan lain-lain, preprocessing, kemudian image enhancement, segmentation, and machine learning. Machine learning ini lebih ke feature extraction dan pattern recognition atau object detection for elastography images. Elastography images ini citra yang dihasilkan dari elastogram atau device yang bernama elastography. Elastograph ini mengukur tingkat kekakuan dari sebuah jaringan, digambarkan menggunakan heat map. Nah, nanti saya akan berikan contohnya juga dari biru yang merupakan paling tidak kaku hingga ke merah yang merupakan paling kaku, dan ini paling susah gitu, paling susah untuk apa ya, paling tidak elastis, kurang lebih seperti itu, paling tidak elastis seperti itu. Nah, yang pertama image acquisition. Nah, di sini detection device-nya kita menggunakan untuk breast cancer sendiri bisa dilakukan dengan berbagai macam model device seperti MRI, USG, mamografi, dan lain-lain. Namun dalam paper tersebut menggunakan breast elastography atau bisa disebutkan gabungan antara USG dan elektrografi. Sebentar. Nah, di sini ketika kita lihat di bagian gambarnya ya, ini kan ada dua bagian, yang bagian kiri dan bagian kanan. Nah, bagian kiri ini merupakan USG, citra USG dari breast cancer gitu ya, breast cancer yang mana menunjukkan hitam dan putih gitu. Untuk yang putih ini merupakan apa namanya, sound yang atau gelombang yang kembali ke sensor, yang mana amplitude dari gelombang yang kembali ke sensor, yang mana jika semakin terang maka amplitudenya semakin tinggi, atau gelombang yang kembali itu semakin banyak, seperti warna seperti itu. Dan untuk yang hitam itu terserap gitu, terserap. Jadi istilahnya kurang lebih compact lah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang bagian kanan sendiri kita bisa lihat ada heat map di atas dari cancer tersebut ya, dari breast cancer tersebut, yang menunjukkan tingkat stiffness atau kekakuan dari sebuah jaringan. Untuk biru sendiri menunjukkan jaringan yang tidak kaku, yang sangat elastis, yang lunak itu ya, hingga ke merah yang merupakan jaringan yang sangat-sangat ini ya, sangat kaku gitu, sangat kaku, yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi kanker di dalamnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya
Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, biasanya di segmentation ini sudah terdapat pre-processing dan image enhancement juga, sehingga ini bisa dijadikan satu step, langkah step gitu ya, menggunakan sebuah metode khusus, dalam ini metode thresholding gitu. Nah, thresholding sendiri itu merupakan sebuah metode yang eh, apa ya, kita bisa menunjukkan, kita bisa membedakan suatu image, suatu citra itu dengan menaikkan menaikkan pikselnya jika di batas ambang tertentu menjadi putih, dan ketika di bawah ambang tertentu maka menjadi hitam. Atau bisa silakan seperti berikut. Jika nilai dari suatu piksel berada di atas threshold atau ambang batas yang ditetapkan, maka nilai tersebut akan diubah ke max value yang telah kita tetapkan. Misalnya dalam hal ini pixel 2, misalnya nilai pixelnya itu 255 atau putih. Nah, selain dari nilai itu atau yang berada di bawah threshold, maka nilai itu akan diubah ke nilai 0 hitam, sehingga hanya terdapat dua macam nilai di dalam suatu image, yaitu putih dan hitam. Putih di sini menunjukkan letak dari cancer tersebut, breast cancer tersebut, dan hitam menunjukkan background-nya. Segmentation ini juga sendiri berfungsi untuk membedakan antara tumor itu dan juga background. Nah, di sini kita bisa lihat kan, tumor atau kankernya atau kankernya itu di sini, dan juga backgroundnya itu hitam, dihitamkan, sehingga nanti yang akan kita proses itu hanya di bagian yang putih saja atau bagian kankernya saja. Nah, terus kemudian kita bertanya, apa sih gunanya elastografi tadi? Nah, nanti akan jelaskan di proses selanjutnya itu. Dan kita ke feature extraction. Feature extraction di sini sendiri itu masih ini ada sedikit bagian mengenai segmentation. Ya ada sedikit bagian tentang segmentation, tapi ini termasuk ke feature extraction karena hanya tinggal apa ya, tinggal menyamakan saja heat map-nya, tinggal kita masking saja. Nah, di sini yang kita ambil itu selain dari citra USG, kita juga mengambilnya dari elastografinya atau tingkat stiffness dari jaringan tersebut. Yang mana nanti akan digunakan untuk data pada machine learning. Gitu. Proses pertama itu elastografi image. Ya, yang proses pertama yaitu kita mengurangi antara apa ya, subtract atau mengurangi antara elastografi image dengan USG image tadi, yang ini kita timpa terus kita kurangi gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah dimas hasilnya seperti ini. Kemudian kita ambil yang bagian warna merahnya saja, kurang lebih seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Di bagian C. Nah, karena fitur yang diekstraksi itu karena ada banyak parameter yang menentukan dalam proses penentuan antara breast cancer, antara kanker payudara yang lunak dan yang jinak dan ganas. Nah, di sini ada 7 fitur yang kita gunakan, yang kita ambil, yang kita ekstraksi dari sebuah citra tersebut. Yang pertama yaitu contrast to noise ratio. Contrast to noise ratio ini merupakan karakteristik kontras dari tumor dan background-nya. Nah, kenapa kok kita membutuhkan ini? Karena kita bisa tahu perbedaan antara kanker yang jinak dan kanker yang ganas dari
kontras to noise ratio gitu ya. Biasanya kanker yang ganas itu lebih kontrasnya lebih signifikan, CNR-nya itu lebih signifikan daripada yang lunak. Kemudian sinyal to noise ratio kurang lebih sama, namun yang diidentifikasi untuk sinyal to noise ratio adalah karakteristik noise-nya atau banyaknya noise lah, kayak yang seperti smooth gitu ya di background-nya. Kemudian kita analisis nilainya dan kita dapatkan nilainya. Kurang lebih kegunaannya sama seperti yang sebelumnya untuk mendapatkan perbedaan yang jelas antara kanker jinak dan kanker yang ganas. Dan juga kedua fitur ini bisa digunakan untuk mengetahui kualitas dari citra yang dihasilkan tersebut. Apakah citra ini termasuk bagus ataupun tidak bagus. Nah, kemudian ada width to height ratio, rasio dari lebar dan panjang yang diambil dari elastogram dan USG. Ingat, kita menggunakan dua macam teknik citraan ya, bukan dua macam, sebenarnya satu paket, namun hasil yang dapat itu ada dua, ada hasil dari USG sendiri dan ada hasil dari elastogram yang menggunakan heat map. Nah, seperti itu. Kemudian ada area difference, area tumor berupa berapa banyaknya piksel yang ada di dalam citra tersebut, bagian tumornya yang diambil dari kedua citra, itu dari elastogram dan USG. Kemudian ada perimeter difference, perbedaan kontur tumor, seperti heat map-nya apakah perbedaan antara tertinggi, kontur tertinggi dan kontur terendahnya dari heat map tersebut yang diambil dari elastogram dan USG. Kemudian solidity atau perbedaan bentuk antara tumor jinak dan ganas. Untuk tumor jinak biasanya lebih ke bentuk oval itu atau rounded atau round, lingkaran. Sedangkan tumor ganas itu biasanya berbentuk irregular atau tidak beraturan. Kemudian ada compactness, rasio dari batasan tumor per area tertentu pada tumor yang memiliki nilai kompresi tertentu. Ini seperti tingkat tingkat, misalnya kan ada heat map-nya tuh, kan ada heat map-nya. Nah, itu dari heat map itu seberapa besar sih rasionya itu dari keseluruhan area tumor tersebut. Atau misal dari yang kan tadi warna merah ya, misal ini yang warna biru. Dari yang warna biru tuh seberapa besar sih rasionya dari keseluruhan area tumor tersebut. Kurang lebih seperti, atau mungkin bisa jadi area tumor tersebut per luasan seluruh citra yang kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu untuk compactness. Nah, dari 7 fitur ini kemudian kita masukkan ke dataset atau training dataset. Dalam paper tersebut disebutkan terdapat 82 gambar dan dipisah menjadi 80% untuk training dan 20% untuk tes. Ya, 20% untuk tes. Memang 20% itu berarti ada sekitar 17 image yang dilakukan pengetesan atau pengujian. Lebih seperti itu. Nah, untuk hasilnya nanti akan saya sebutkan di belakang saja. Nah, untuk image, untuk recognition, pattern recognition atau object detection, dalam hal ini object detection itu apakah ini termasuk kanker yang benign atau jinak, atau kanker yang malignan atau malinan, atau kanker yang ganas. Nah, di sini dalam paper tersebut menggunakan salah satu metode klasifikasi yang bernama support vector machine atau bisa disebut dengan SVM, yaitu merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi atau support vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang
umumnya lebih matang dan jelas secara matematis dibanding dengan teknik klasifikasi lainnya. SVM ini juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dari segi dan regresi dengan linear maupun non linear. Nah, ketika kita lihat di apa ya, gambar di samping atau grafik di samping, kita bisa mengetahui terdapat dua kelas, yaitu hijau dan biru dengan parameter X1 dan X2. Dalam hal ini terdapat garis pembatas antara dua kelas tersebut yang ditandai dengan garis warna merah, gitu ya. Lebih seperti ini. Nah, dalam SVM kita bisa memperlebar margin tersebut dengan cara mengambil sisi terluar dari kelas tersebut, yang berkaitan dengan kelas lainnya. Kemudian kita ambil garis dari sisi tersebut, dari data tersebut, sehingga kita bisa memperlebar margin tersebut. Nah, pelebaran margin ini digunakan dalam klasifikasi, terutama untuk klasifikasi yang memerlukan ekstrim extreme classification atau klasifikasi yang ekstrim. Misalnya terdapat perbedaan yang rancu antara dua kelas, sehingga kita bisa menggunakan ini untuk meminimalisir atau meminimalkan terjadinya kerancuan tersebut. Nah, kemudian ketika kita melakukan hasil yang didapatkan dari metode tersebut, yaitu proposed work atau yang kita bahas dalam paper ini menggunakan metode klasifikasi SVM atau support vector machine, mendapatkan akurasi sebesar 94,12%, yang mana sangat promising sekali ya, sangat menjanjikan sekali, walaupun memang tidak dekat ke 100% sama sekali ya, karena memang kebutuhan akan image itu sangat penting, akan dataset itu sangat penting ya, karena kita hanya memiliki 82 dataset, sehingga pengujiannya ya hanya bisa menggunakan 17 dari 82 itu. Nah, kemudian hasil dari conversion matrix-nya kita bisa ketahui dari nilai dari ini ya, TP atau true positif dan true negatif. True positif ini berarti kelas yang A, dan true negatif berarti kelas yang B, gitu ya. Kita bisa ketahui terdapat ada 5 yang benar, kemudian dari TN 11, dari true negatif pun ada 11 yang benar. Nah, untuk false-nya, false negatif dan false positif, ini hanya terdapat satu kesalahan di bagian false positif. Seperti itu. Nah, untuk sebenarnya sudah terdapat beberapa metode sebelumnya yang menggunakan SVM, ANN, dan deep learning, namun akurasi yang didapatkan hanya sekitar kurang dari 94%. Nah, ini memang sangat bergantung pada feature extraction yang kita ambil, gitu ya, yang kita gunakan, seberapa banyak, kemudian seberapa teliti parameter-parameter yang kita gunakan, dan lain sebagainya, sehingga akurasinya pun kurang, seperti itu. Dan juga salah satu faktor yang sangat mendukung dari akurasi itu adanya dataset yang bagus, yang berkualitas, gitu ya. Karena dataset yang berkualitas itu sangat berkontribusi lebih banyak dalam melakukan training. Semakin banyak dataset yang berkualitas, maka semakin bagus sebuah program dalam mendeteksi kemiripan antara image yang diuji dengan dataset yang telah di-training sebelumnya. Training dataset yang telah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa breast cancer ini dapat deteksi menggunakan breast elastography seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Kemudian citra yang didapatkan dan dilakukan feature segmentation dan feature segmentation untuk mengetahui kasus tersebut gene atau ganas. Klasifikasi dilakukan menggunakan metode support vector machine. Metode ini menggunakan hyperplane untuk membesar margin dari batas 2 kelas, dan hasil yang didapatkan menunjukkan tingkat akurasi sebesar 94,12%. Saya harap akurasi ini kedepannya bisa lebih meningkat lagi menggunakan metode-metode lain, metode klasifikasi lain, atau metode segmentasi yang lain dengan mungkin feature extraction yang lebih banyak, sehingga kita bisa menerapkan parameter-parameter yang lebih spesifik, kurang lebih seperti itu, sehingga akurasinya bisa lebih meningkat lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.